What the fuck are you doing in my house? Where's your mask? What? Your mask? You have a mask? Film ini berlatarkan suasana tahun 2020 saat COVID-19 melanda, alias Corona, di mana saat itu semua orang harus menggunakan masker dan menjaga jarak. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Tyler yang tengah belanja di sebuah supermarket. Saat asik belanja, ia mendapatkan sebuah pesan dari orang tak dikenal yang mengajaknya untuk berpesta. Tentu saja karena tak kenal, Tyler tak merespon pesan tersebut. Singkat cerita, Tyler akhirnya pulang ke apartemennya. Saat asik menyusun barang-barang, ia merasa ada yang aneh. Pintu belakang ruangannya kok bisa terbuka. Dan tiba-tiba saja TV-nya menyala sendiri. Saat Tyler mematikan TV-nya tersebut, tiba-tiba seseorang muncul dari belakang dan langsung menyerangnya dengan pisau. Perkelahian antara Tyler dan pria misterius tersebut berlangsung alot. Bahkan Tyler sampai tertusuk pisau pria itu. Tyler mencoba menyelamatkan diri ke dalam kamarnya dan langsung mengambil sebuah tongkat kasti. Setelah menunggu beberapa saat, suasana mulai agak hening. Dan karena ia telah memegang senjata, Tyler memberanikan diri memeriksa keluar. Dan ternyata pria itu udah nggak ada. Tyler memeriksa pintu keluar dan tiba-tiba saja lehernya langsung digorok dan akhirnya Tyler pun tewas. Setelah itu scene beralih pada seorang gadis cantik montok gemoy depan belakang dan ia bernama Parker. Karena kebijakan karantina telah diberlakukan, Parker bersama sahabatnya, Miri, memutuskan untuk menerapkan social distancing atau mengurung diri mereka di sebuah villa milik orang tuanya Parker. Dan lokasinya terdapat di pinggir danau. Sebelum berangkat, terlebih dahulu Parker tak lupa update status di Instagram. Dan kebiasaannya update status inilah yang menjadi malapetaka. Setelah itu Parker dan Miri akhirnya sampai di villa tepi danau. Suasananya benar-benar nyaman dan jauh dari keramaian. Bahkan tetangga terdekat pun berada di seberang danau, yang artinya benar-benar aman untuk menyelamatkan diri mereka dari virus corona. Lalu saat asik menyusun barang-barang, Parker mendapatkan sebuah pesan dari orang tak dikenal dan berkata, "Apakah kau bersenang-senang?" Tentu saja karena tak kenal, Parker tak merespon pesan tersebut. Tapi beberapa saat setelah itu, saat Parker dan Miri tengah asik santai-santai di pinggir danau, pesan dari orang tak dikenal tadi kembali masuk. Bahkan berkata, "Ayo berenang, airnya jernih." Yang artinya orang misterius tersebut kemungkinan sedang mengawasi mereka berdua. Karena merasa mengganggu, Parker akhirnya memblokir nomor orang tersebut. Setelah itu, pada malam hari saat tengah asik santai-santai, tiba-tiba sebuah mobil datang. Karena mereka merasa tak mengundang siapapun dan tak mungkin orang tuanya Parker ke sana, Parker dan Miri mulai was-was. Ditambah lagi kejadian pesan misterius sebelumnya. Mereka berdua mencoba melihat ke arah jendela dan terlihatlah seseorang pria berhoodie yang keluar dari mobil. Karena terlihat mencurigakan, terlebih dahulu mereka mengambil sebuah pisau untuk jaga-jaga dan akhirnya pintu villa tersebut diketuk. Saat ditanyakan siapa yang datang, orang yang mengetuk pintu tersebut tak menjawab sama sekali. Parker akhirnya memberanikan diri membuka pintu tersebut, tapi tak ada siapa-siapa. Mendadak seseorang muncul dari pintu belakang. Tentu saja Miri langsung berteriak histeris. Ternyata pria tersebut adalah DJ, yaitu mantan pacarnya Parker. The fuck you asshole! Why didn't you answer us before? Because I'm on the phone. Kedua gadis ini langsung marah-marah kenapa ia tak menjawab saat mengetuk pintu, dan jawabannya simpel, yaitu karena DJ sedang teleponan. Lalu karena tak mungkin rasanya mengusir DJ pulang, ia akhirnya diizinkan menginap di sana, tapi harus pakai masker. Fine. If you respect the 6 feet rule and put your fucking mask on.
Lalu saat ditanyakan kenapa DJ bisa tahu keberadaan mereka di villa tersebut, ternyata karena kebiasaan Parker update status dan dulu ia pernah bersama Parker diajak ke sana. Setelah semuanya tenang dan baik-baik saja, DJ akhirnya mengutarakan tujuannya datang ke sana. Ternyata terdapat sebuah video rekaman ketika Parker berciuman dengan seorang lelaki lain yang bernama Benji di sebuah pesta, dan video tersebut viral. Tapi yang namanya udah putus dan mereka tak memiliki hubungan apa-apa, Parker hanya cuek dan meminta DJ tak membahas video tersebut lagi. Apalah daya, DJ hanya pasrah dan tak bisa berkata apa-apa lagi. Saat akan mau tidur, DJ terlebih dahulu mengambil barang-barangnya ke mobil. Tapi tanpa sepengetahuan DJ, seseorang diam-diam menyelinap masuk ke dalam rumah. Lalu saat semuanya tertidur pulas, pria bertopeng tersebut akhirnya beraksi dan ia diam-diam mengambil handphone mereka semua. Tepat saat tengah malam, DJ akhirnya terbangun dan ia mendapati handphonenya udah nggak ada. Dan mulailah DJ merasa ada yang aneh. Setelah itu, saat DJ sibuk mencari handphonenya, tiba-tiba ada yang memutar musik dengan sangat keras. Bahkan sampai membuat Parker yang tidur pulas di lantai atas terbangun. Parker langsung meraih handphonenya untuk melihat jam, tapi sayang handphonenya juga udah nggak ada. Ia pun akhirnya memutuskan untuk melihat keadaan di lantai bawah, tapi saat di perjalanan, Parker langsung dibekap oleh DJ. Sambil berbisik, DJ berkata kalau ada seseorang yang menyelinap masuk ke rumah tersebut. Take the keys. I'll get Mary. Merasa diri mereka dalam bahaya, DJ mengajak untuk berpencar. Parker disuruh turun lewat jendela dan menunggu di mobil, sedangkan DJ pergi membangunkan Miri. Lalu saat Parker telah sampai di bawah, tepat di depan jendela kamarnya Miri, ia melihat seseorang bertopeng telah berada dalam kamar tersebut. Tanpa pikir panjang, Parker langsung berteriak membangunkan Miri. Karena Miri terbangun, pria tersebut langsung menikamnya dengan pisau, tapi untungnya Miri berhasil menghindar. DJ akhirnya datang dan ia pun langsung mencoba merebut pisau pria tersebut, sedangkan Miri disuruh melarikan diri. Parker dan Miri langsung bergegas kabur dan menunggu di mobil, sedangkan DJ berkelahi dengan pria bertopeng itu. Setelah sempat baku pukul dan kejar-kejaran, DJ akhirnya berhasil memukul pria tersebut menggunakan pajangan kepala rusa dan pria itu tumbang. Tapi DJ terlalu ceroboh. Ia bukannya kabur tapi malah menendang pria tersebut dan sayangnya pria itu belum pingsan. Kakinya DJ akhirnya ditusuk dan setelah dibanting DJ pun akhirnya kalah. Ia ditusuk pisau berkali-kali dan akhirnya berjalan keluar sambil meregang nyawa. Melihat DJ telah tewas, Miri dan Parker langsung bergegas kabur. Tapi sayang ban mobil mereka telah digemboskan sehingga mobil mereka pun nyangkut dan tak bisa bergerak saat menabrak sebuah pohon. Pria bertopeng tadi akhirnya datang lagi dan ia langsung melempar kaca mobil mereka dengan batu. Tanpa pikir panjang, Miri dan Parker langsung berlari menuju rumah dan mereka berhasil selamat dari pria tersebut untuk sementara. Karena tak mungkin menahan pintu terlalu lama, mereka berdua akhirnya memutuskan menyelamatkan diri ke lantai paling atas dan rencananya menyelinap kabur melalui jendela. Tapi si pria bertopeng datang lagi. Miri mencoba menahan pintu sembari Parker mencoba membuka jendela. Tapi karena tak begitu kuat, Parker akhirnya turun tangan dan pria tersebut akhirnya ditendang dan terjatuh berguling-guling ke bawah tangga.
Setelah itu mereka berdua melanjutkan kabur menyusuri atap, tapi sayang Miri yang menyusul di belakang berhasil ditangkap, sedangkan Parker selamat. Miri mencoba melepaskan dirinya, tapi sayang ia harus terjatuh dari atap dan akhirnya ia pun tak sadarkan diri. Parker kembali mencoba melarikan diri, tapi si pria bertopeng bangsat datang lagi. Parker berlari menuju dapur mencari senjata, tapi ia harus tertangkap dan dibanting-banting oleh si pria bertopeng. Sampai pada akhirnya, Parker tak sengaja berhasil memukul kepala pria tersebut dan pria itu pun terjatuh. Dan tanpa pikir panjang, Parker langsung memukuli kepala pria tersebut dengan panci secara membabi buta. Belum sempat lega setelah si pria bertopeng tak bergerak lagi, tiba-tiba pria bertopeng lain datang. Tentu saja Parker benar-benar syok dan ketakutan. Tapi entah apa yang terjadi, pria bertopeng ini mendadak histeris melihat rekannya udah terkapar tak bergerak. Tanpa pikir panjang, Parker langsung berlari kabur sedangkan si pria bertopeng masih histeris meratapi rekannya. Setelah itu Parker berlari menuju Miri dan ternyata Miri masih hidup. Tapi sayang kakinya patah sehingga membuat Miri kesusahan menyelamatkan dirinya. Karena tak ada cara lain lagi, Parker terpaksa harus meninggalkan Miri sendirian. Tapi agar Miri selamat, ia disuruh berpura-pura mati. Si pria bertopeng akhirnya datang menemukan tubuhnya Miri. Saat nyaris saja pria tersebut memeriksa denyut nadinya Miri, Parker langsung mengalihkan perhatian pria tersebut dengan melemparkan sebuah batu, sehingga pria bertopeng itu kembali fokus mencari Parker. Saat nyaris saja lokasi persembunyiannya ketahuan, Parker akhirnya memutuskan kabur ke arah danau. Parker dan si pria bertopeng terlibat kejar-kejaran. Untungnya dengan sigap Parker bisa meraih kayu pendayung dan berhasil memukul pria bertopeng tersebut sampai terjatuh. Tanpa pikir panjang, Parker langsung melepaskan ikatan rakitnya dan berhasil menyelamatkan diri ke tengah danau. Di sisi lain, Miri perlahan-lahan mulai merayap ke rumah dan ternyata kakinya yang patah hanya satu. Lalu karena Miri ini mahasiswa kedokteran, ia pun langsung mencari peralatan yang ada untuk memberikan pertolongan pertama pada kakinya yang patah tersebut. Di tempat lain, masih belum sempat Parker menyeberang ke seberang danau, tiba-tiba pria bertopeng datang lagi dan meraih kakinya. Ya gokil juga pria tersebut berenang sampai ke tengah danau. Parker mencoba melepaskan dirinya, tapi sayang tongkat pendayungnya berhasil diambil oleh si pria bertopeng. Sehingga mulailah terjadi permainan tusuk-tusukan. Parker berhasil mengelak sembari berkata, nggak kena. Tapi setelah beberapa kali percobaan, si pria bertopeng akhirnya berhasil menusuk telapak tangannya Parker. Tanpa pikir panjang, Parker memutuskan memilih menyelamatkan dirinya dengan melompat dari rakit tersebut. Setelah itu Parker berhasil berenang ke daratan dan langsung berlari menuju rumah yang ada di sana. Karena ia kenal dengan pemilik rumah tersebut, ia pun langsung menggedor-gedor pintu rumah itu. Tapi sayang tak ada satupun yang keluar. Karena tak ada cara lain lagi, Parker akhirnya memutuskan menyelinap masuk ke rumah tersebut melalui jendela. Di tempat lain, Miri membuat alat penopang kakinya yang patah menggunakan kayu. Saat sibuk melakukan proses pembebetan kakinya, tiba-tiba pria bertopeng satu tadi bergerak dan ternyata ia masih hidup. Miri mencoba menyelamatkan dirinya dan mencoba meraih pisau dapur yang berserakan. Apalah daya, malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Pria bertopeng itu harus tewas di tangan Miri. Setelah itu di tempat lain, Parker melanjutkan masuk ke dalam rumah, ya mencari si pemilik rumah atau mencari telepon. Saat berjalan ke dalam, tiba-tiba si pria pemilik rumah muncul sembari menodongkan senjata.
dan pria tersebut bernama Pak Leon. Pak Leon menyuruh Parker keluar dari rumahnya, tapi karena Parker ini adalah teman masa kecil anak pria tersebut, Parker mencoba memperkenalkan dirinya dan menjelaskan apa yang terjadi, sehingga Pak Leon menurunkan senjatanya. Tapi tiba-tiba dari belakang, si pria bertopeng datang lagi dan langsung menggorok lehernya Pak Leon, sedangkan Parker langsung berlari kabur. Setelah itu Parker kabur menuju jalan raya dan sembunyi di dalam parit. Karena merasa persembunyiannya tak diketahui dan tanda-tanda si pria bertopeng udah nggak ada, Parker akhirnya memberanikan diri untuk keluar. Tapi sayang, ia kembali harus tertangkap. Saat si pria bertopeng 2 mencoba menggorok lehernya Parker, tiba-tiba sebuah mobil datang dari kejauhan. Pria tersebut teralihkan dan untungnya terdapat sebuah kayu. Parker langsung meraih kayu tersebut dan memukuli pria bertopeng itu sampai terkapar. Parker langsung minta tolong pada si pengendara mobil, tapi wanita tersebut benar-benar SOP. Sebelum mengizinkan Parker menaiki mobilnya, wanita tersebut menanyakan maskernya Parker. Lalu karena tak ada masker, wanita tersebut mencarikan masker cadangannya sehingga Parker pun diizinkan memasuki mobil. Tapi kamu tahu apa yang terjadi? Perlahan-lahan Parker mulai puyeng. Masker tersebut ternyata telah diberi obat bius, dan ternyata wanita tersebut adalah istri si pria bertopeng. Parker kembali dibawa ke villa dan untungnya Miri masih berada di sana dan langsung bersembunyi. Kedua pasangan psikopat itu akhirnya menyadarkan Parker dan mengambil sampel ingusnya. Ternyata sebelum dieksekusi, si wanita psikopat ini terlebih dahulu memastikan Parker positif corona atau tidak. Sembari menunggu hasil rapid test, pasangan suami istri tersebut akhirnya menyebutkan alasan kenapa mereka berada di sana dan pria bertopeng yang tewas tadi adalah anak mereka. Lalu, mereka mengeluarkan sebuah rekaman video ketika Parker berciuman dengan seorang pemuda yang bernama Benji di sebuah pesta. Dan Benji itu adalah anak mereka. 3 hari yang lalu, Benji akhirnya meninggal dunia karena positif corona. Dan tentunya kemungkinan Benji tertular setelah berciuman dengan Parker. Selagi kedua psikopat itu bicara dengan Parker, diam-diam Miri mengambil laptopnya dan mengirimkan pesan email pada polisi. Tapi entah apa yang terjadi, pesan tersebut gagal terkirim. Di sisi lain, Parker mulai disiksa oleh si pria bertopeng karena kedua anaknya mati karena berurusan dengan Parker. Dan ternyata, semua pemuda yang ada di rekaman video tersebut telah dieksekusi oleh keluarga psikopat ini, termasuk Tyler yang dibunuh di awal film tadi. I'm not sick, You infected that party! I'm not sick, I don't have COVID! You did this! Mask. Setelah itu mereka akhirnya sadar kalau router wifi menyala, berarti ada yang sedang menggunakan wifi. Dan si pria bertopeng langsung sadar kalau Miri masih belum mati. Saat si pria tersebut mencari Miri keluar rumah, Parker dan si wanita psikopat kembali ngobrol. Diam-diam, Miri memberikan kode pada Parker untuk mengalihkan perhatian wanita tersebut. Saat wanita tersebut lengah, Miri langsung memukul kepala wanita itu dan si wanita psikopat akhirnya terkapar pingsan. Melihat si pria bertopeng kembali berjalan menuju rumah, Miri dan Parker memutuskan bersembunyi di lantai atas. Saat si pria masuk, ia melihat jejak darah menuju lantai atas dan ia pun langsung mencari mereka berdua ke sana. Saat si pria tersebut celingak-celinguk, diam-diam Miri langsung menyayat kaki pria tersebut. Parker langsung datang dan mendorong pria itu sampai jatuh mendarat tepat di atas pajangan patung kepala rusa. Setelah itu mereka berdua langsung meninggalkan rumah itu. Karena semua mobil telah digemboskan, Parker mengajak Miri pergi ke gubuknya dan berencana kabur menggunakan mobil tua yang ada di sana. Saat mereka berdua sibuk-sibuk mencoba menyalakan mobil tersebut, tiba-tiba si wanita psikopat datang lagi dengan sebuah kampak. Untungnya Parker berhasil menangkis kampak tersebut dengan jerigen bensin yang ia pegang.
Untungnya, saat Parker sibuk-sibuk baku pukul dengan wanita tersebut, sebuah korek api terjatuh. Tanpa pikir panjang, Miri langsung mengambil korek api tersebut dan membakar tubuh si wanita psikopat. Lalu, setelah si wanita psikopat tewas terbakar, entah ada kejadian apa dan entah datang dari mana, tiba-tiba si polisi akhirnya datang. Dan sekali lagi dalam sejarah film kriminal, polisi memang tak pernah ada gunanya. Oke geng, sekian sedikit spoiler dan alur cerita film Sick. Gimana, keren gak? Sebenarnya filmnya sadis banget sih, tapi terpaksa harus gue potong-potong, kalau nggak dolar kuning. Nah, kalau kamu suka jangan lupa pencet tombol like-nya ya. Dan buat kamu yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe, biar kamu nggak ketinggalan spoiler-spoiler film-film keren lainnya. So, thank you.